Ya, jadi itulah tadi alur mulai dari diri, kemudian alur berikutnya ialah eksplorasi konsep, di mana teman-teman dapat membaca secara mandiri materi yang telah disediakan. Di situ ada Gesell atau guru menjadi teladan untuk proses tumbuh dan berkembangnya sosial emosional siswa. Di sana ada beberapa video, teman-teman dapat mengamatinya sendiri. Kemudian kita masuk ke ruang kolaborasi, di mana ruang kolaborasi ini teman-teman, apakah teman-teman semua sudah pernah melihat video atau film Laskar Pelangi? Saya rasa semuanya pernah lihat. Jadi pada ruang kolaborasi tersebut ada beberapa film yang direkomendasikan untuk kita sebagai calon pendidik untuk mampu mengenali ataupun menangkap pesan-pesan yang ada pada film tersebut. Tapi untuk mengefisienkan kesempatan ini, pertanyaan pada ruang kolaborasi ini ternyata juga dibahas pada demonstrasi kontekstual. Jadi kita akan bahas sekaligus demonstrasi kontekstual dan ruang kolaborasi kepada materi selanjutnya, atau saya kembalikan kepada moderator untuk ke materi selanjutnya. Kepada Kak Irfan, disilakan. Baiklah, terima kasih Kak Wahyu telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya yang lain untuk mempresentasikan ruang kolaborasi sekaligus dengan demonstrasi kontekstualnya. Oke, kepada Kak Windy, saya persilakan. Coba Wahyu di-share screen materinya. Oke, dibaca nih Kak Irfan. Ya, silakan Kak Windy. Oke, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan materi mengenai ruang kolaborasi disertai dengan demonstrasi konseptual. Tantangan yang dihadapi guru harus memiliki kesadaran diri yang kuat tentang perasaan, emosi, dan sikap mereka sendiri terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengenali, mengelola, dan mengontrol emosi mereka sendiri, serta memahami bagaimana emosi tersebut dapat memengaruhi orang di sekitar mereka. Lanjut, Wahyu. Tantangan yang dihadapi guru harus mampu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan efektif dengan siswa dan orang tua siswa. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua siswa, serta memfasilitasi percakapan yang produktif tentang emosi dan perasaan. Tantangan yang dihadapi guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, yakni menanam nilai kepedulian, tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen untuk belajar dapat berkembang sehingga membuat mereka atau peserta didik merasa aman dan nyaman dalam belajar.
Kasus yang berkaitan dengan sosial emosional, guru yang diberi label galak atau killer oleh siswanya karena dianggap gampang marah, membuat siswa memiliki mindset takut dan tertekan pada guru saat pembelajaran berlangsung. Guru harus membangun lingkungan yang aman dan kondusif untuk meningkatkan motivasi belajar dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Oke, selanjutnya kasus yang berkaitan dengan sosial emosional, kondisi peserta didik yang sulit untuk diatur dan kurang kondusif di dalam kelas sehingga guru perlu kesabaran yang ekstra dalam mengkondisikan kelasnya. Guru perlu memahami peserta didiknya agar dapat menyusun rencana dan teknik pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Yang pertama, menerapkan kurikulum sosial emosional yang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, memberikan pelatihan bagi guru dalam mengajar terkait keterampilan sosial emosional. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan inklusif. Oke, tantangan bagi sekolah. Yang pertama, permasalahan terkait sel di sekolah yang meningkat. Kebebasan berekspresi peserta didik yang belum digerakkan secara maksimal. Dan yang ketiga, masih ada sekolah yang kekurangan guru dan sarana prasarana yang minim. Oke, yang selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Yang mempengaruhi sel peserta didik, yakni usia kematangan emosional, latar belakang budaya, kemampuan berkomunikasi, lingkungan belajar, dan kondisi kesehatan mental. Bagaimana menghadapi kendala tersebut? Yang pertama, menggunakan pendekatan personal, menyesuaikan pendekatan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sosial emosional. Contohnya dengan menggunakan permainan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran diri, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam kurikulum. Oke, analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini kami mengambil sampel film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film yang menceritakan tentang daya juang manusia, dedikasi, komitmen, dan perubahan. Keberhasilan peserta didik dalam film bukan hanya sekedar perjuangan peserta didik saja, melainkan adanya peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Oke, saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan kepada teman kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Windy telah membawakan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Erna ataupun Kak Misawir untuk melanjutkan presentasi materinya. Saya, Kak. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan materi teman saya terkait analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, teman saya tadi telah mengatakan bahwa Laskar Pelangi merupakan sebuah novel yang diangkat menjadi sebuah film yang menceritakan tentang daya juang manusia, dedikasi, komitmen, dan perubahan. Keberhasilan peserta didik dalam film bukan hanya sekedar perjuangan peserta didiknya saja, melainkan ada juga peran guru yang telah menularkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Nah,
Kemudian apa yang bisa dipelajari dari film tersebut? Yang pertama, pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan moral dan akhlak. Kemudian yang kedua, pembelajaran bervariasi sehingga peserta didik tidak bosan. Ketiga, Ibu Mus dan kepala sekolah berhasil membentuk rasa persaudaraan yang kuat di antara para peserta didiknya agar tidak memandang perbedaan ras maupun budaya. Yang keempat, Ibu Mus menunjukkan rasa kepedulian dan pemahaman yang sangat mendalam tentang perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing peserta didiknya. Lalu apa hubungan dari film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional? Nah, yang pertama, mindfulness, maaf kalau pengucapannya salah. Yang pertama, keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, compassion, yaitu metode bervariasi. Yang ketiga, empati dengan menyadari keragaman peserta didik. Dan keempat, critical inquiry, itu keunikan karakter masing-masing peserta didik. Kemudian lanjut dari film Sekolah Rimba. Nah, film ini menceritakan tentang petualangan seseorang perempuan bernama Butet Manurung yang mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak rimba dan rela meninggalkan karirnya untuk mengajar membaca dan menulis pada anak-anak rimba di sebuah suku pedalaman. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari film tersebut? Yang pertama, menjadi guru adalah sebuah panggilan jiwa, bukan hanya sekedar mengajar di kelas, tapi bisa dimanapun dan dalam kondisi apapun. Yang kedua, pendidikan harus merata baik di daerah perkotaan maupun daerah yang terpencil maupun tertinggal, seperti latar belakang film Sekolah Rimba. Kemudian yang ketiga, hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran. Nah, dari film tersebut terdapat hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, meyakinkan dan merenungkan dirinya menjadi guru. Yang kedua, compassion, memahami kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, empati, peduli dengan anak rimba. Mungkin yang dimaksud adalah anak desa terpencil mungkin. Yang ketiga, empati, yang keempat, critical inquiry, memajukan dan meratakan pendidikan di sekolah rimba. Selanjutnya di film yang ketiga, nah film ini menceritakan terkait kisah guru bahasa Inggris yang menginspirasi peserta didik melalui puisi. John Keating, ya mungkin itu maksud saya, merupakan guru bahasa Inggris yang mengajar peserta didiknya menggunakan cara yang unik dan variatif dengan perspektif yang berbeda, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Nah, apa yang bisa dipelajari dari film tersebut? Yang pertama, guru melakukan metode yang menarik agar membuat peserta didiknya lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian, pendekatan yang secara mendalam oleh guru kepada peserta didik akan berdampak pada pembelajaran dua arah. Nah, yang terakhir, mengenai stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan lebih menggunakan metode yang fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, untuk hubungan film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama, mindfulness, yaitu memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keragaman karakter peserta didik. Yang ketiga, compassion, menginspirasi dan menuntun peserta didiknya. Yang ketiga, empati, mematahkan pemikiran ortodoks pembelajaran yang kaku. Yang keempat, critical inquiry, memikirkan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Kak Erna atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Awi untuk melanjutkan pembahasan materi mengenai self management pada topik 2. Baik, kita lanjut ke pembelajaran sosial emosional dengan hubungannya terkait interpersonal dan kebahagiaan dan metode pembelajaran. Jadi, apakah itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk membantu orang belajar bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi mereka, dan berhubungan dengan orang lain itu secara efektif. Bagaimana keterkaitan PSE dengan hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang saling terkait satu sama lain. Pemahaman mengenai hubungan interpersonal membantu kita memahami bagaimana orang lain berinteraksi. Pemahaman ini juga memungkinkan kita untuk mengendalikan komunikasi kita dan mengekspresikan perasaan dan pendapat kita dengan lebih baik. Dengan memahami hubungan interpersonal, kita dapat menghasilkan ikatan yang lebih erat secara emosional dengan orang lain, sehingga hubungan itu dapat menjadi lebih kuat. Dalam hubungan interpersonal antara guru dan siswa, hubungan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, membantu guru meningkatkan motivasi siswa, membantu guru untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dialami siswa, sehingga membantu siswa untuk memahami materi yang lebih baik. Jadi hubungan interpersonal ini sangat baik diterapkan dalam pembelajaran, khususnya hubungan antara guru dan seorang siswa. Guru yang memiliki hubungan interpersonal yang kuat dengan siswanya dapat meningkatkan kesuksesan siswa, baik dalam belajar maupun karirnya. Dengan membangun hubungan interpersonal yang kuat antara guru dan siswa, guru dapat membantu siswa untuk mencapai tujuan dan berkembang sebagai individu. Bagaimana keterkaitan pendidikan sosial, pembelajaran sosial emosional dengan kebahagiaan? Jadi pendidikan sosial emosional berhubungan dengan kebahagiaan karena dapat membantu siswa membangun kemampuan dan keterampilan untuk menangani perasaan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan sikap positif terhadap diri mereka sendiri, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan mereka. Jadi pendidikan sosial emosional ini membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif vibes, yang dapat meningkatkan rasa saling percaya diri dan rasa kasih sayang yang diperlukan untuk menciptakan kebahagiaan. Selanjutnya itu keterkaitan PSE dengan metode pembelajaran. Keterkaitan antara pendidikan sosial emosional dengan metode pembelajaran, bahwa pendidikan PSE itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. PSE menekankan pada pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif diperlukan untuk membantu siswa mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Dengan menggabungkan PSE dengan metode pembelajaran yang efektif, guru dapat membantu siswa mencapai nilai tinggi, meningkatkan motivasi, rasa tanggung jawab, serta membangun rasa saling percaya dan kemandirian. Dengan menggunakan pendekatan berbasis PSE dalam pembelajaran, guru dapat menyediakan lingkungan yang kondusif bagi semua siswa, menggerakkan rasa tanggung jawab sosial, mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif, mengajarkan cara berpikir kritis dan kreatif. Metode pembelajaran yang menggabungkan PSE dapat meningkatkan kinerja akademik dan meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan keterampilan intelektual siswa. Dampak sosial emotional learning atau PSE atau SEL. Penerapan PSE
dapat menjadi strategi sekolah dalam memastikan well-being peserta didik sehingga proses belajar yang dialami di sekolah dan di luar sekolah menjadi sebuah proses konstruktif dan menyenangkan. PSE dapat mengurangi stres. PSE dapat mengurangi stres dan tekanan yang dialami dalam proses belajar sehingga membantu peserta didik menjadi individu yang memiliki sikap positif baik terhadap diri maupun terhadap orang lain dan dalam kehidupan bersosial. Hal ini terjadi karena penerapan PSE berorientasi pada kondisi dan well-being siswa sehingga konsep pembelajaran yang berpihak pada siswa dapat diterapkan dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Jadi penerapan PSE sangat terhadap metode pembelajaran. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator yang terhormat. Oke, terima kasih Kak atas presentasinya. Selanjutnya, Wahyu bisa ada senjatanya Kak? Wahyu masih ada slide materinya? Ya, masih ada Kak. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Hikmah ataupun Kak Ardi untuk mempresentasikan materi selanjutnya mengenai aksi nyata dari self management topik 2 ini. Nah, mungkin Wahyu bisa dilanjut karena kayaknya bermasalah jaringannya Kak sama Kak Hikmah. Tidak ada respon. Baik, jadi sebelum aksi nyata ini ada elaborasi pemahaman teman-teman. Jadi di elaborasi pemahaman teman-teman dapat memilih 3 atau berapapun pertanyaan yang teman-teman masih perlu untuk diungkapkan, tapi karena pertemuannya terbatas, maka teman-teman dengan di elaborasi pemahaman tersebut, teman-teman dapat berdiskusi dengan mahasiswa lain ataukah bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain terkait apa-apa saja yang teman kita sendiri ataupun teman kita mahasiswa lain yang memiliki kesulitan untuk memahami materi ataupun sebuah kasus dalam waktu PPL. Di situ teman-teman dapat mengisi langsung. Di sini kami tidak tampilkan karena tentu setiap individu memiliki pengalaman ataupun rasa atau kasus sendiri-sendiri yang bisa lebih diluaskan pada ruang elaborasi pemahaman. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada aksi nyata. Ya, pada aksi nyata ini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Di sini pemahaman sosial apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep sel? Ya, sel di sini teman-teman seperti tentu paham social emotional learning ya. Sel ini adalah singkatan social emotional learning. Di sini teman-teman jawab sesuai dengan apa teman-teman pelajari. Ya, saya pikir cukup di sini Kak Irfan karena setiap pemahaman kita berbeda-beda dan aksi nyata ini tentu harus dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah Kak Wahyu dan para audiens lainnya, itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai LMS pada topik 2 self management. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada menambahkan saran atau memberikan pertanyaan, saya persilakan. Oke, untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Kak Rahma Senudin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menceritakan masalah sebelum mengikuti PPG ini. Saya pernah menjadi guru di salah satu madrasah. Kejadiannya saya mengalami kejadian yang saya rasa ini tidak adil bagi siswa. Saya merasa bersalah karena tidak bisa membela siswa tersebut yang saya merasa siswa ini korban. Kejadiannya seperti ini, pada jam istirahat
ada satu siswa kelas 3 yang datang ke ruang guru untuk melapor bahwa dirinya telah dipukuli oleh siswa kelas 4. Anggap saja siswa kelas ini adalah siswa A. Kebetulan siswa kelas 3 ini merupakan siswa kesayangan dari wali kelasnya karena merupakan anak dari pimpinan salah satu instansi alias anak pejabat. Jadi wali kelasnya ini sangat khawatir jika ada kejadian yang bisa melukai siswa tersebut. Nah, wali kelasnya memanggil siswa kelas 4 yang telah memukuli anak walinya. Tidak menunggu lama, siswa kelas 4 ini datang dan menceritakan kejadian bahwa dirinya telah diejek oleh siswa kelas 3 ini. Kemudian guru tersebut langsung membentak siswa B ini, siswa kelas 4 ini, dan mengatakan bahwa kamu jangan memukul siswa ini karena anak ini merupakan anak dari begini bapaknya, begitulah alias bahasa Bugisnya anak punggawi roh. Melihat hal tersebut, saya ingin melindungi siswa tersebut dan menegur guru tadi untuk tidak melakukan diskriminasi. Namun mengingat posisi saya masih menjadi guru yang baru masuk mengajar, mungkin sekitar 2 minggu saya mengajar di sana alias guru baru, jadi saya tidak berhak untuk menggurui. Setelah kejadian tadi saya melihat siswa A ini tersenyum dan merasa dirinya aman karena mendapat perlindungan dari wali kelasnya, dan sering mengulangi kejadian dengan mengejek siswa lain. Sedangkan siswa B ini kita tahulah bagaimana posisi kita jika merasa tidak adil, pasti jengkel, emosi, marah, kecewa, dan nangis. Yang ingin saya tanyakan, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi saya? Apakah kalian tetap diam atau menghibur siswa B ini lalu menegur siswa A, atau adakah tindakan lain yang bisa kalian jika kalian menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahma. Saya rasa cukup jelas ya pertanyaan dari Kak Rahma mengenai kasus yang diceritakan tadi. Oke, selanjutnya kepada teman-teman yang lain, jika ada menambahkan saran atau punya pertanyaan, saya silakan. Sebelum kami menjawab dari pertanyaan Kak Rahma. Sepertinya tidak ada pertanyaan lanjutan, jadi sembari menunggu, sebaiknya kita bahas saja Kak Irfan. Oke, sepertinya memang tidak ada pertanyaan. Baiklah, langsung saja kita bahas dari pertanyaan dari Kak Rahma. Sampai silakan kepada materi untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rahma. Saya sebelum pemateri yang lain, Kak. Oke, silakan. Ada Saudara Wahyu. Ya, kebetulan kita tadi membahas mengenai perfilman dan keterkaitannya dengan sosial emosional siswa, dan salah satu kasus yang diangkat tadi sama Kak Rahma, saya juga pernah melihatnya di suatu film namanya Glory. Jadi siswa ini adalah seorang anak pejabat. Ya, maaf ya, ini cerita di film ya. Jadi waktu sekolah anak pejabat ini melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Pertama melakukan pembulian secara verbal, secara fisik, dan pernah sampai melakukan membunuh temannya di atap sekolah pada malam hari. Tapi ada siswa yang bersaksi
Tapi dengan kekuatan pejabat ini, anak ini melapor kepada orang tuanya sehingga masalah pembulian, masalah membunuh temannya ini ditutup-tutupi. Dan apa yang terjadi? Bukannya tobat, siswa ini malah berpikiran bahwa apapun yang saya lakukan pasti akan terselamatkan karena dengan kekuatan yang politik tadi ya. Maaf, tidak semua politik kotor, tapi ada beberapa mungkin. Ya, jadi kita lanjutkan. Cuma pengalaman saja bahwa di film itu bahwa sebenarnya kita sebagai seorang pendidik atau calon guru masa depan tidak boleh dibiarkan seperti ini. Jangan mentang-mentang ya orang tuanya adalah pejabat, siapapun itu ya, walaupun bukan pejabat ataupun pejabat, siapapun itu, kalau ada masalah seperti ini, jangan membela-bela karena ya kasihan nanti pada peserta didiknya. Saya kembalikan ke moderator karena ini bukan menjawab pertanyaan dari Kak Rahma, cuma perspektif dari sebuah film saja. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Saya persilakan kepada pemateri lain untuk menjawab pertanyaan dari atau memberikan tanggapannya terhadap yang dari Kak Rahma. Hati-hati di jalan Kak Nirmala. Yang cuma di lambung Kak malah. Sambil menunggu jawaban dari pemateri, jika ada tambahan jawaban atau saran dari teman-teman audiens lainnya, saya persilakan boleh present. Bisa sedikit Kak. Oke, silakan Kak Wi. Sebenarnya sih bukan apa ya, bukan gimana ini, sebagai perspektif diri saya pribadi ya terkait mungkin dihadapkan dengan contoh kasus yang demikian, ya kita bicara realistis saja ya. Mungkin seorang guru tersebut takut terkait dampak yang ditimbulkan mungkin dari segi itu. Tapi di lain sisi seorang guru ini memiliki ruang yang tidak bisa setelah dimasuki, disusupi oleh siapapun itu. Ruang atau wadah itu adalah kelasnya. Jadi jangan sampai ada percekcokan atau apa dan lain sebagainya yang keluar dari menimbulkan hal-hal yang mungkin yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana pintar-pintarnya seorang guru lah memanfaatkan wadah ini. Karena ketika dalam kelas yang jadi peran penting dan memegang kendali bagaimana dia menciptakan, membuat dan mengelola kelasnya ini menjadi seperti apa, itu adalah seorang guru. Jadi di luar konsekuensi mungkin kita berbicara realitas saja ya. Mungkin ketika kita berada di posisi itu, mungkin rasa tertekan, takut apa dan sebagainya yang mengancam idealis teman-teman dari seorang guru mungkin seperti itu. Tapi
manfaatkan wadah yang Anda miliki ini atau ruang kelas ini. Nah, dengan bagaimana caranya? Ya, memberikan penguatan emosional mengenai anak ini. Karena anak-anak yang seperti ini eh, mana mungkin akan terdengar atau tercium ke orang tua dan sebagainya kalau kita cut atau kita potong permasalahannya cukup dalam kelas saja. Jadi bagaimana kreatifnya seorang guru untuk mengelola, mengembangkan, membentuk dan membuat warna dalam kelasnya ini, sehingga ketika ada yang namanya kesenjangan seperti itu dapat dia taktisi. Mungkin dari segi mungkin kalau dari apa yang namanya untuk penyemarataan, artinya untuk membuat siswa dalam kelas itu sama rata, itu saya rasa suatu hal yang sangat sulit. Karena untuk membuat semua siswa merasa sama rata itu sangat sulit. Tapi bagaimana seorang siswa itu dapat berempati atau memiliki rasa emosi. Misalkan dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Mungkin ada teman-teman dari memiliki kondisi ekonomi yang tinggi itu memakai sepatu yang dengan merek apa dan sebagainya, dan orang kurang mampu itu memiliki sepatu apa merek apa dan sebagainya. Tapi guru di sini itu bagaimana caranya untuk membuat situasi dan kelas itu tidak memikirkan atau tidak memperhatikan hal yang demikian, tapi lebih kepada value atau lebih kepada fungsinya. Ini barang sepatu misalkan, itu salah satu contoh ya. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, mungkin ancaman apa dan sebagainya, progres orang tua di luar itu dan sebagainya, itu alangkah baiknya seorang guru itu memberikan atau memberikan warna di mana atau mengendalikan di mana apa atau wadah yang dia sepenuhnya miliki. Artinya tidak ada orang yang bisa mengganggu gugatnya ketika dalam wadah tersebut, itu ruang kelasnya sendiri. Mungkin kurang lebihnya seperti itu perspektif pribadi saya ya di sini. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ingin menambahkan atau mungkin ada lain perspektif, saya kurang tahu. Terima kasih. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Irfan. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Awi. Saya kembalikan dulu kepada saudara penanya Kak Rahmat Senudin. Bagaimana tanggapan atas jawaban yang telah diberikan oleh pemateri? Ya, masukan dari saudara Musyawir sudah baik, namun saya belum menemukan bagaimana tindakan Anda jika menghadapi siswa tersebut. Apakah tetap dibiarkan atau diberikan peringatan? Terima kasih. Oke Kak, terima kasih atas feedbacknya atau tanggapan kembalinya. Bagaimana kepada teman-teman yang lain atau kepada audiens yang lain, adakah tambahan jawaban mengenai pertanyaan dari saudara Kak Rahmat Senudin? Kak Jusman ini pasti bisa jawab ini, Kak Jusman ini. Oke, 5 menit lagi ya. Oke Pak.
Bisa saya ulangi pertanyaan dari Kak Rahma tadi. Kak Rahma tadi menceritakan sebuah kisah di mana ada diskriminasi di sekolahnya antara siswa kelas 4 dan siswa kelas 3. Nah, pertanyaan dari Kak Rahma sendiri itu bagaimana perspektif kita sebagai guru ketika menghadapi masalah tersebut? Itu pertanyaan dari Kak Rahma. Ya, jadi insight-nya yakni kedua siswa ini sama-sama melakukan kekerasan, satu kekerasan fisik, satu kekerasan verbal. Nah, sebelum dilakukan kekerasan fisik, nah siswa yang melakukan kekerasan verbal ini ialah yang poinnya bagaimana dihadapi ini, karena dari poin Kak Rahma, selain dia melakukan kekerasan verbal, ya mau ditindaklanjuti, tapi wali kelasnya mencegah karena faktor faktor apa tadi? Saya lupa. Faktor oknum, Wahyu. Mungkin dari Kak Erna Kusumaningrum bisa memberikan perspektifnya terhadap masalah yang diungkapkan oleh Kak Rahma sendiri. Baik, saya nggak tahu apakah jawaban saya ini bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rahma. Nah, dari pertanyaan dari Kak Rahma itu, kalau misalkan diskriminasi tersebut dilakukan secara berulang-ulang, saya rasa kasus itu sudah masuk ke kasus bullying. Nah, untuk untuk di sekolah menengah pertama dan menengah atas, ya mungkin ada namanya guru BK, tapi saya rasa kalau di sekolah dasar seharusnya wali kelas bisa masing-masing wali kelas bisa memberikan solusi dari masalah itu. Tapi seperti yang dikatakan dari teman saya tadi, Kak Musyawir, bahwa ada ruang, sebenarnya ada peraturan tidak tertulis. Karena seperti pengalaman saya waktu dulu juga sempat mengajar, ada ada anak kelas 5 yang mendapatkan perilaku yang kurang lebih sama, cuman hampir seperti bullying, mungkin cuman ini masuk ke kekerasan fisik. Lalu saya bergegas ke kelas tersebut, tapi ada guru yang mengatakan bahwa tidak usah Ibu Erna, ada gurunya di kantor duduk-duduk, itu wali kelasnya dia, itu kelasnya itu Ibu, bukan bukan tanggung jawab tak. Jadi saya rasa di setiap sekolah ada peraturan yang peraturan tidak tertulis, bahwa misalnya di kelas 2A itu hanya tanggung jawab wali kelas 2A saja. Wali kelas lain tidak boleh ikut campur dalam setiap masalah yang ada di kelas tersebut. Nah, saya rasa untuk hal seperti itu tidak boleh dijadikan budaya di setiap sekolah. Nah, pembelajaran sosial emosional juga sebenarnya berkaitan dengan mindset, pemberian mindset kepada peserta didik. Jadi kalau misalnya ada mungkin salah satu siswa yang jadi korban, kita lakukan juga pendekatan personal. Nah, yang jadi pelaku juga tidak harus didiamkan karena bapaknya misalnya orang tuanya punya kuasa begitu yang lebih tinggi atau jabatan yang lebih tinggi. Nah, pembelajaran sosial emosional ini berkaitan dengan pemberian mindset kepada anak. Contohnya, misalnya ketika kita ingin memerintah anak atau peserta didik, yang disebut adalah
tawarannya dulu, lalu syaratnya dulu, sehingga ini akan membangun mindset atau mental berjuang anak, bukan syaratnya dulu lalu tawarannya. Sebagai contoh, misalnya ada anak bilang, guru mengatakan, nak coba kamu kerjakan dulu, belikan dulu ibu sesuatu, nanti nilaimu dapat segini. Nah, itu berarti guru mengatakan syaratnya dulu, lalu tawarannya dulu. Nah, mental yang terbangun dari anak tersebut adalah mental upah, atau ketika anak sudah melakukan ini itu, anak akan berpikir, saya akan dapat apa kalau melakukan ini itu. Jadi sebaiknya pendidik harus mengatakan tawaran dulu, lalu syarat dulu. Nah, kalau misalnya anak-anak kalian mau jadi orang sukses tidak? Kalau siswa mengatakan iya, nah kamu harus begini, begini, begini. Jadi anak mental yang terbangun dari diri anak itu adalah mental berjuang. Jadi sehingga anak akan mengetahui langkah apa, tindakan apa, perilaku apa yang akan dilakukan anak untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saya rasa kalau misalnya di setiap kelas ada dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional, kejadian peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, itu mungkin jawaban dari Kak Erna ya, saya rasa cukup ya jelas. Saya kembalikan kepada saudara pemateri Kak Rahmat Senudin sebelum kembalikan ke Bapak, karena kita dibatasi oleh waktu, sudah pukul 17:02. Gimana Kak Rahmat Senudin? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak atas partisipasinya dan pemateri lain. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan ke Bapak, Pak Abdul Rahman. Oke, baik. Terima kasih. Masih sanggupkah bertepuk tangan? Masih Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Dan selamat untuk tim kedua, tim ahli kedua kita yang mengantarkan kita untuk mencoba memahami apa sih yang dinamakan dengan manajemen diri dalam pembelajaran sosial emosional, ya, dalam berbagai bentuk, dalam pemaparan, diskusi, dan seterusnya. Oke. Ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh teman-temannya, menarik, oke. Dan ini membawa sampai, mudah-mudahan bisa membawa kita sampai kepada satu awareness, ya, satu awareness bahwa ini papan tulis saya. Mana nih sekarang bagaimana? Oke. Jadi dengan berdiskusi ini saya sangat berharap bahwa ini akhirnya kita muncul awareness, kesadaran, ya. Ini yang paling utama, karena banyak yang terjadi di beberapa contoh kasus kita itu karena awareness ini yang kurang. Awareness apa? Awareness tentang apa sih sebenarnya tugas guru, ya. Contoh kecil yang paling terakhir tadi itu yang apakah guru itu hanya bertanggung jawab untuk kelasnya saja, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jangan diurus, itu bukan kelas, itu kelasnya ibu A, B, dan C, dan seterusnya, ya. Nah, ini awareness yang seperti ini yang kayaknya yang tidak tepat, ya. Jadi ada beberapa hal yang terjadi, praktek yang terjadi di sekolah karena awareness kita sesama pendidik, ya, sama pendidik yang melenceng dari apa sebenarnya tugas pokok fungsi guru. Nah, pembelajaran sosial emosional, kita harus tarik kembali lagi, bahwa tarik ke belakang, mundur sedikit, tentang pendidik itu terdiri dari beberapa domain, ya.
anak didik kita itu atau manusia lah, atau individu itu ya. Oke. Jadi kalau di filosofi pendidikan itu, jadi katanya manusia itu terdiri dari pikiran, apalagi? Ingat? Pikiran, perasaan, dan pengalaman. Dan mind, body, and soul. Jadi pikiran, perasaan dengan tubuh dan tubuh. Yang kemudian terimplementasi dari ke istilah pendidikan kita, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau afektif, ataupun pokoknya istilah-istilah itu turun daripada dasar daripada orang melihat manusia itu, individu itu seperti apa. Dan yang umum kalau kita di pendidikan bahwa ya kita bukan hanya terdiri daripada tubuh saja, tapi di dalamnya itu ada pikiran, ada jiwa, rasa, perasaan. Nah, ketika seorang pendidik melihat dirinya hanya pengajar, maka yang jelas dia akan hanya menyentuh kepada satu domain. Ya, pikiran saja mungkin. Nah, kembali ke filosofi pendidikan, inilah fungsi pendidiknya. Fungsi pendidiknya itulah yang akan menyentuh domain-domain lainnya. Jadi bukan hanya melulu tentang mengajar, bukan hanya bagaimana paham tentang konten matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan seterusnya, bukan hanya tahu tentang bagaimana mengajarkan subjek-subjek tersebut, bukan. Ya, dan saya akan menggarisbawahi yang disampaikan. Jadi sosial emosional itu sebenarnya apa? Dia sebenarnya ini. Dia bukan konten. Saya sudah katakan itu hari agak susah memang ini pembelajaran sosial emosional kalau dijadikan konten, walaupun bisa. Ya, tapi sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu lebih kepada pendekatan. Ini sudah dituliskan di sini. Nah, tapi kita harus maknai pendekatan. Pendekatan itu kalau Ibu saya tadi sampai katanya sebenarnya pendekatan itu bagaimana caranya. Nah, yang banyak tadi yang ditanya tadi kasus yang tadi pokoknya bagaimana caranya yang penanya sampai iya saya menerima jawabannya tapi saya belum melihat bagaimana caranya. Sebenarnya kan itu kan. Nah, ya jadi setelah mengetahui konsep, saya itu ini pertanyaan sederhana selalu dari dosen saya dulu. Sederhana sekali, setelah kita memaparkan konsep apapun itu, dia akan bertanya begini, so what? Kalau begitu, terus? Artinya bukan hanya pada tataran konsep. Terus kalau kita tahu bahwa itu adalah pendekatan, maka bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita melakukannya? Ya, bagaimana? Karena ini yang penting. Karena teman-teman adalah praktisi. Praktisi itu berlakon, melakukannya. Oke. Nah, di pertemuan yang lalu, walaupun saya tidak sempat karena ada sesuatu, sebenarnya saya ingin komentar, sudah ada beberapa disinggung sebenarnya. Jadi, pendekatan yang pertama itu melalui apa? Anda sudah katakan, rutinitas. Ya, pendekatan yang pertama bisa kita lakukan dengan membuat suatu rutinitas. Oke, rutinitas. Isinya rutinitas itu silahkan Anda kembali melihat tentang bagaimana mengelola diri, bagaimana berinteraksi yang baik dan benar, bagaimana mengelola perasaan kalau mau marah, kalau mau memukul. Tadi kan ada katanya ada mau memukul. Kejadiannya adalah fisik, yang satunya verbal. Bagaimana keadaan anak yang suka mengata-ngatai, sumpah mengeluarkan sumpah serapah. Ya. Nah, yang pertama ada bisa rutinitas. Ya, kita membuat rutinitas seperti apa kalau umpamanya menangani ini di atas ini. Jadi saya sandingkan ini. Sebenarnya pendekatan sel itu masuk ke di sini. Anda sudah katakan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, aman dan inklusif. Nah, pertanyaannya so what-nya ini. Bagaimana melakukan ini? Di sini pertanyaan so what-nya. Jadi,
Kalau saya yang pertama harus melalui dengan peraturan. Oke. Jadi kita membuat peraturan. Memang penting sekali itu peraturan kelas, ya. Peraturan kelas itu kalau saya itu penting, ya. Itu sangat penting untuk membangun paling pertama adalah kedisiplinan diri sebagai bagian daripada manajemen diri. Bagaimana bisa mengikuti peraturan. Ya. Itu adalah manajemen diri juga, karena dikatakan yang lalu tentang interaksi, bukan hanya tentang. Jadi kalau yang pertama awareness tentang berinteraksi dengan diri sendiri, melihat ke dalam, sedangkan manajemen diri lebih kepada yang Anda katakan interaksi. Oke. Kedua, ya, bagaimana dengan orang lain, bagaimana saya berlakon. Oke, bagaimana saya berlakon dengan orang lain, intra dan betul interpersonal. Nah, balance. Jadi peraturan. Yang kedua adalah rutinitas. Oke, kita mesti membuat rutinitas yang terkait dengan bagaimana mengelola diri sendiri, terkait perasaannya dengan bagaimana mengelola diri ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang terakhir yang saya ingat minggu lalu disampaikan bahwa penting memang profiling, mengenal siswa kita, dan akan selalu ada kasus, ya. Jadi kita tidak bisa generalisir. Jadi akan selalu pemanya di dalam kelas itu ada satu memang anak, ada satu anak yang memang unik permasalahannya, yang unik permasalahannya, dan memang pendekatan kita memang khusus untuk anak itu saja. Tapi ada juga memang yang kita identifikasi. Begini saja, coba identifikasi permasalahan-permasalahan umum apa yang secara general terjadi dalam kelas, itu yang dibuatkan aturan. Ya. Anak suka ribut, buatkan aturan seperti konsep yang mana tadi. Bukan imbalannya dulu, tapi apa yang didapatkan anak ketika tidak ribut. Salah satu pendekatannya tadi, itulah konsepnya itu dipakai tadi. Jadi saya senang tadi yang terakhir yang coba menginterpretasi konsep ke dalam praktek. Ya. Nah, sedangkan untuk menumbuhkan saya akan kembali kepada yang tadi. Sedangkan kasus per kasus memang kita harus pendekatan dialogis, pendekatan personal, ya, kalau satu-satu. Nah, coba saya mau menarik dengan pendekatan yang tadi, permasalahan yang tadi yang disampaikan. Jadi masalahnya adalah dua-duanya sebenarnya bermasalah, ya, betul ya? Yang mengangkat kasus ini, dua-duanya bermasalah ya? Kalau saya tidak salah tangkap. Halo? Iya, Pak. Dua-duanya bermasalah. Ya, namanya dua-duanya bermasalah. Bentuk permasalahannya beda. Ada secara verbal, ada secara fisik. Nah, kemudian kita harus bisa memisahkan. Ini satu kejadian sendiri, kemudian kejadian yang lain yang ketika guru mengatakan, Anda tidak usah mengambil tindakan terhadap siapapun yang di situ, karena yang bersangkutan adalah ini. Itu adalah kasus lain lagi, ya. Kita harus pilih itu. Ya, itu tentang etika guru, ya. Nah, kalau saya harus kita lihat, mungkin terjadi. Kenapa bisa terjadi permasalahan baik secara verbal ataupun fisik? Apakah tidak ada aturan di kelas? Apakah terjadi memang pembiaran? Apakah memang tidak ada pembiasaan praktek-praktek baik? Nah, kita lihat dulu. Kita harus menarik ke belakang. Kenapa bisa hal tersebut terjadi? Kemudian tergantung tindakan apa yang mau ambil. Apakah mau mengambil tindakan justice, ya, atau Anda merasa bahwa walaupun si B ini melanggar, tapi sebenarnya dia tersalimi
hanya karena status si anak ini yang nanti. Kita simpan itu dulu, ya. Itu lain lagi kasusnya. Tapi kalau saya, saya tidak akan memberikan apa ya, penghukuman ya. Jadi karena jelas dua-duanya tidak menegakkan aturan. Di sini kalau saya sih permasalahannya mungkin tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan, ya, sehingga karena sebenarnya kan di sekolah tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun ya. Ini nyaman ini dan aman ini maksudnya. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan nyaman. Inilah pendekatan yang bisa diambil untuk sosial emosional. Jadi peraturan, pembiasaan, dialog, pendekatan personal kalau memang itu kasus, ya. Kemudian disampaikan kemarin ada beberapa strategi praktek-praktek melalui apa ya. Nah, untuk materinya tadi pendekatan. Nah, kalau untuk materinya bisa barangkali yang minggu lalu dipaparkan oleh Wahyu. Jadi ada beberapa, walaupun tidak langsung yang tidak masuk di RPP, tapi kalau umpamanya ada beberapa poster umpamanya kalau marah apa yang bisa dilakukan. Oke, tapi barangkali diawali dengan tadi dialog ketika marah sebenarnya apa yang didapatkan. Ya, jadi dialogi seperti itu untuk anak-anak saya pikir akan, atau melalui Anda bisa penggunaan cerita apa lah yang ada moralnya di situ, atau video-video Upin dan Ipin dan seterusnya, silakan. Bisa melalui media-media seperti itu kita mengajarkan sosial emosional. Untuk mengajarkan. Tapi kalau yang paling penting sih kalau saya memang anak-anak itu harus melihat model. Jadi kita harus membuat praktek-praktek model yang diterapkan di dalam kelas kita, bahwa disiplin, on time, caranya meminjam, mengambil barang orang, caranya menginterupsi, caranya kan sebenarnya hal-hal itu sudah kita lakukan guru-guru. Yang paling utama saya itu kalau ada yang mau ke luar WC kan pasti kan minta izin, Bu. Nah, itu kan bagian daripada peraturan. Nah, sekarang silahkan di sekolah masing-masing itu hal-hal apa ya, yang sulit untuk diatur atau kurang kondusif di sekolahnya. Nah, disitulah dipikirkan pendekatan apa yang bisa dipakai. Karena awalnya semuanya itu kalau kita berbicara sampai sekarang, hampir semuanya masalah ini tidak ada kaitannya dengan kognitif. Ya, tidak ada, tak? Semua permasalahan tidak ada hubungannya dengan kemampuan anak, pengetahuan anak. Ya, semuanya berkaitan dengan ke dalam, ya, perasaan, nah, dan bagaimana melihat dirinya. Oke. Saya pikir demikian ya teman-teman ya. Jadi terima kasih. Jadi ini semuanya saya mau ambil tapi nggak usah lah. Oke. Jadi tentang critical inquiry ini memang yang terjadi di kasus yang terakhir ini yang mengatakan tidak usah itu bukan ada juga gurunya dulu di kantin atau ruangan guru biar ini barangkali nih karena critical inquiry tentang apa yang terjadi dengan peserta didik itu yang kita tidak aware bahwa itu sebenarnya adalah bagian dari pekerjaan kita. Kalau kita aware, maka semua yang disampaikan di sini ini akan coba kita terapkan. Oke ya. Dan mungkin kalian adalah bagian dari generasi yang akan mendobrak itu ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Saya ingin mengakhiri pertemuan kita hari ini dan mengucapkan minal aidin wal faizin. Ya, saya tidak tahu, kalau saya pribadi saya sudah tidak mau diganggu lagi kita pertemuan minggu depan. Memulai Lebaran. Ya, jadi kalau saya tidak tahu. Yang jelas saya maunya setelah kita Lebaran, baru kita nanti bertemu lagi. Saya tidak mau diganggu beberapa hari sebelum Lebaran dan beberapa hari setelah Lebaran. Kita mau menikmati dengan orang-orang tersayang, orang-orang tercinta kita ya. Oke ya, demikian ya. Sepakat? Setuju Pak. Setuju Pak.
Siap, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau sepakat marilah kalau begitu ya. Jadi kalau Kita telah boleh lagi memberi harinya lebaran orang ini. Kalau kita sudah sepakat, maka itulah yang akan terjadi ya. Oke, saya tinggal di-update saja kapan lagi mulai kita ya. Oke, terima kasih ya. Oke, calon guru-guru hebat ya. Atau tidak ada yang mau kultum? Kalau tidak ada yang mau kultum, saya akhir nih. Billahi taufik wal hidayah. Saya Jusman, Pak, Jusman. Oh, Jusman kan. Oke, Oke, dia sudah diganggu sama anaknya terus. Oke ya, baik ya. Terima kasih, senang melihat kalian semua bahagia ya. Oke, baik, sampai berjumpa. Oke, minal aidin wal faizin, sekali lagi saya ucapkan selamat berbahagia, berkumpul dengan orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan waktu berbuka, teman-teman. Kalau gini lebaran ini, Kak. Silakan Anda bahas ya, kamu mau lebaran ya. Saya ini ya.